Perkenalkan, nama saya Artika Simanjunta. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Medan, program studi PGSD. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD dengan modul 3, yakni pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Adapun kegiatan praktikum yang saya pilih adalah mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan tujuan mengamati perkembangbiakan seksual pada tumbuhan atau struktur-struktur bunga, khususnya pada bunga kembang sepatu. Pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini. Berikut alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada bunga kembang sepatu, kedua ada pinset, ketiga pisau silet, yang keempat ada kaca pembesar, yang kelima ada alat tulis serta tabel pengamatan. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengamati struktur bagian-bagian bunga kembang sepatu. Yang pertama ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, lalu ada mahkota bunga, ada putik atau kepala bunga, dan juga ada benang sari pada bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu bagian atau struktur-struktur dari bunga kembang sepatu ini. Pertama yakni kelopak bunga. Bisa kita lihat kelopak bunganya berwarna hijau dan dengan ukuran yang cukup besar. Jika kita memperhatikannya, kelopak bunga kembang sepatu ini sedikit mirip lonceng. Selain itu, untuk kelopak bunga kembang sepatu ini sendiri memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama yang lebih besar namanya adalah kelopak sejati, dan yang lebih kecil namanya ada kelopak tambahan. Namun, kedua lapisan ini berfungsi sama-sama untuk melindungi bagian bunga yang masih muda dan menopang bunga saat mekar, agar tidak mudah dirusak oleh angin, hujan, ataupun serangga. Selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Mahkota bunga kembang sepatu berwarna cerah dan menarik, terdiri dari 5 helai daun mahkota besar, bentuknya lebar dan tipis, tersusun menyatu di pangkalnya membentuk tabung bunga yang melingkari benang sari dan putik sari. Saya akan mengambil satu dari mahkota bunga kembang sepatu ini. Ini dia. Bentuk bunga kembang sepatu ini, mahkotanya berbentuk lonjong dengan ukuran yang relatif besar, berwarna merah mencolok, dan hal inilah yang menarik perhatian hewan-hewan penyerbuk seperti lebah atau kupu-kupu untuk melakukan proses penyerbukan pada bunga kembang sepatu. Selanjutnya, untuk mengamati lebih detail dari bagian benang sari dan putik sari, saya akan melepaskan bagian mahkota bunganya terlebih dahulu. Ini dia bagian dari benang sari dan kepala putik. Kita akan melihatnya dengan jelas menggunakan kaca pembesar. Benang sari sendiri pada bunga kembang sepatu berjumlah sangat banyak. Semua benang sari menyatu membentuk tabung panjang di tengah bunga yang disebut tabung benang sari. Ujung tabung benang sari terdapat serbuk sari yang berwarna kuning. Adapun kepala sari tempat menghasilkan serbuk sari yaitu sel kelamin jantan, dan tangkai sari bagian tipis yang menopang kepala sari agar serbuk sari mudah menempel pada serangga atau terbawa angin untuk menyalurkan serbuk sari ke kepala putik saat terjadi penyerbukan. Adapun putik alat kelamin betina pada bunga kembang sepatu terletak di tengah tabung benang sari, menonjol keluar lebih panjang dan ujungnya tampak seperti 5 kepala kecil di atas tabung benang sari. Bagian putik merupakan tempat menempelnya serbuk sari pada saat penyerbukan dan menghubungkan kepala putik dengan bakal buah, serta bagian dasar putik yang berisi bakal biji untuk tempat pembuahan dan berbentuk biji. Selanjutnya, mari kita menghitung jumlah benang sari pada bunga sepatu. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 85.
bagian kepala putiknya sendiri, mari kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 untuk bagian kepala putiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita akan menggambar struktur bunga kembang sepatu ini di tabel penelitian. Selanjutnya kita akan membelah bagian kelopak bunga. Kita belah dengan hati-hati untuk melihat bagian dalam bunga kembang sepatu, terutama alat reproduksi benang sari dan putik sari. Dengan membelah kelopak bunga, kita bisa melihat susunan bagian dalam bunga kembang sepatu dengan jelas. Bunga ini memiliki benang sari dan putik sari dalam satu bunga, sehingga disebut bunga sempurna.